Nah, yang pertama ini ada konsep-konsep pengelolaan modal. Terdapat dua konsep utama dalam pengelolaan modal ini. Yang pertama itu ada pengelolaan modal keuangan, dan yang kedua ada pengelolaan modal fisik. Nah, untuk pengelolaan modal keuangan, dia berfokus kepada perubahan nilai finansial atas aset neto suatu perusahaan dari awal hingga akhir periode. Nah, untuk pengelolaan modal fisik, dia berkaitan dengan perubahan kapasitas produktif fisik suatu perusahaan dari awal hingga akhir periode, dan terdapat perbedaan di antara keduanya ini. Nah, itu dalam perlakuan terhadap kenaikan nilai aset atau holding gain dan penurunan nilai aset atau holding loss. Nah, dalam pengelolaan modal fisik, holding gain dan holding loss tidak termasuk dalam perhitungan laba, tetapi mereka dianggap sebagai penyesuaian langsung terhadap ekuitas. Sedangkan dalam pengelolaan modal keuangan, nah, holding gain dan holding loss ini dimasukkan ke dalam perhitungan laba. Nah, selanjutnya ada akuntansi nilai ini. Yang pertama itu ada harga masuk atau biaya penggantian. Nah, menurut Edwards dan Bell, harga masuk saat ini memungkinkan adanya penilaian atas keputusan manajerial untuk menahan sejumlah aset dengan cara memisahkan laba nilai kini dan dari laba operasi saat ini. Nah, biaya penggantian memberikan ukuran biaya untuk menggantikan kapasitas operasi kini, dan dengan demikian menjadi sarana untuk mengevaluasi seberapa banyak perusahaan dapat mendistribusikannya kepada pemegang saham dengan masih mempertahankan kapasitas produktivitasnya. Nah, yang kedua ada nilai keluaran atau harga jual. Nah, pendekatan ini menuntut adanya penilaian terhadap masing-masing aset dari sudut pandang pelepasan atau disposal. Setiap aset persediaan, bangunan, peralatan, dan lainnya akan dinilai berdasarkan harga jual yang akan direalisasi jika perusahaan memilih untuk melepaskannya. Nah, dalam menentukan harga keluaran yang setara dengan kas, aset tersebut dianggap akan dijual dalam kondisi biasa, bukan karena desakan likuiditas. Nah, yang ketiga ada nilai sekarang yang terdiskonto. Nah, dengan metode ini, laba adalah selisih di antara nilai sekarang atas neto pada akhir periode dengan nilai sekarang atas aset tersebut di awal periode. Nah, tidak termasuk pengaruh investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Nah, proses pengukuran ini mirip dengan konsep laba ekonomi. Karena nilai sekarang yang terdiskonto mungkin adalah perkiraan yang paling dekat dengan nilai aktual atas aset-aset yang digunakan, dan dengan demikian dapat dipandang sebagai ukuran pengganti yang paling sesuai untuk mengukur kondisi yang lebih baik. Nah, yang keempat itu ada nilai kini dan model akuntansi historis. Nah, walaupun model akuntansi saat ini sangat tergantung pada biaya historis pernyataan-pernyataan dan memorandum diskusi terbaru yang dikeluarkan oleh FASB menunjukkan pergerakan ke arah penyedia informasi nilai yang lebih kekinian. Kemudian ada laba ekonomi versus laba akuntansi. Nah, akuntansi berbasis transaksi kontras dengan konsep laba ekonomi dalam hal penentuannya, yang mana laba akuntansi ditentukan hanya dengan mengukur nilai aset neto yang tercatat saja dan tidak termasuk transaksi modal dan dividen selama periode tersebut. Nah, konsep laba akuntansi umumnya tidak berupaya untuk menempatkan nilai yang diharapkan pada perusahaan atau melaporkan perubahan dalam ekspektasi nilai aset atau liabilitas. Nah, riset empiris telah menunjukkan bahwa laba akuntansi terkait dengan ukuran-ukuran laba berbasis pasar seperti imbal hasil atas saham dan harga sekuritas sebagai respon terhadap konten informasi di laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada pengakuan pendapatan. Nah, dari alternatif titik-titik pengakuan pendapatan, yang pertama ada pendapatan diakui selama proses produksi. Nah, ketika produksi produk perusahaan berlangsung selama 2 periode atau lebih, alokasi pendapatan ke berbagai periode akuntansi dianggap penting untuk laporan yang tepat. Nah, dalam kasus ini, metode pengakuan pendapatan yang disebut presentase penyelesaian dapat digunakan jika perusahaan mengestimasi progres pemenuhan kewajibannya secara wajar. Nah, hal ini berarti perusahaan mengakui pendapatan dan laba bruto di setiap periodenya berdasarkan progres konstruksi. Nah, yang kedua ada pendapatan diakui saat penyelesaian produksi. Nah, ketika produk perusahaan dapat dijual dengan harga yang bisa ditentukan di pasar yang terorganisasi, pendapatan dapat direalisasi ketika barang tersebut siap untuk dijual. Nah, artinya pemenuhan kewajiban dipandang selesai ketika barang yang selesai diproduksi disisihkan untuk pelanggan. Nah, yang ketiga ada pendapatan diakui saat jasa telah diberikan. Nah, dalam kontrak jasa, realisasi umumnya harus dikaitkan dengan pelaksanaan jasa, dan pendapatan umumnya harus diakui dari waktu ke waktu. Nah, penandatanganan kontrak berakibat pada pelaksanaan kontrak. Nah, sementara pengumpulan kas dapat dilakukan sebelum atau sesudah pelaksanaan jasa. Nah, yang keempat itu
ada pendapatan diakui saat cash diterima. Dalam situasi tertentu, yang mana penerimaan pendapatan secara penuh diragukan, pengakuan ditunda sampai pembayaran kas diterima. Nah, APB menyatakan bahwa pengakuan pendapatan seharusnya tidak ditunda, kecuali jika penerimaan secara penuh benar-benar sangat diragukan, yang mana penyisihan piutang tak tertagih yang sesuai tidak bisa diestimasi. Nah, yang kelima itu pendapatan diakui saat terjadinya beberapa peristiwa. Nah, dalam beberapa kasus, yang mana tidak ada kontrak yang mengikat atau hak untuk membatalkan adalah bukti bahwa tingkat ketidakpastian akan menunjukkan kalau pengakuan pendapatan dapat ditunda sampai tercapainya titik ratifikasi atau berlalunya waktu. Lalu ada dari pedoman pengakuan pendapatan. Nah, yang pertama itu Staff Accounting Bulletin atau dari SAB, nah nomor 101. Nah, selama tahun 1990-an, pasar saham mendorong perusahaan untuk melaporkan pendapatan yang kurang konservatif, terutama karena pasar saham lebih memperhatikan pendapatan daripada laba. Nah, SEC mengeluarkan Staff Accounting Bulletin atau SAB ini nomor 11 ini adalah panduan terkait untuk mengatasi masalah pengakuan pendapatan. Lalu yang kedua itu dari Multi-Path Deliverable Arrangement. Nah, termasuk seringkali memberikan banyak produk atau jasa ke para pelanggannya sebagai bagian dari satu perjanjian atau serangkaian perjanjian yang berkaitan. Nah, deliverable tersebut dapat diberikan pada waktu yang berbeda atau selama periode waktu yang berbeda. Sebelum tahun 2003, GAAP hanya mempertimbangkan satu deliverable, oleh karena itu sulit bahkan tidak mungkin mencari metode pengakuan pendapatan yang bisa diterapkan terhadap gabungan deliverable tersebut. Nah, yang ketiga itu FASB, SEC topik 606. Nah, prinsip utama dari topik 606 ini adalah keseharusan satu perusahaan mengakui pendapatan agar dapat menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada para pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan perusahaan akan menjadi haknya sehubungan dengan pertukaran barang atau jasa tersebut. Situasi-situasi pengakuan pendapatan secara khusus. FASB ASC 606 memberikan pedoman untuk situasi kompleks dalam menentukan kapan pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa, seperti penjualan dengan hak mengembalikan, garansi, konsinyasi, fee dibayar di muka, perjanjian bill and hold, dan hak membeli kembali. Pedoman ini memengaruhi estimasi harga transaksi, pengakuan pendapatan, dan dapat mengubah karakteristik transaksi menjadi sewa dalam beberapa kasus. Joint Transition Research Group FASB dan IASB membentuk TRG untuk mengatasi masalah implementasi pedoman pengakuan pendapatan. Tujuannya adalah mengumpulkan masalah, memberikan informasi, dan menyediakan forum pembelajaran. Beberapa masalah yang dibahas adalah perjanjian lisensi dan pertimbangan prinsipal agen. FASB mengusulkan amandemen untuk mengklarifikasi kewajiban pelaksanaan, lisensi, definisi prinsipal, agen, dan panduan tambahan. Pengungkapan FASB ASC 606 mewajibkan pengungkapan informasi pendapatan dan arus kas dari kontrak-kontrak dengan pelanggan untuk memberikan pemahaman kepada pengguna laporan keuangan. Pengungkapan mencakup detail kontrak, perubahan penilaian penting, dan aset yang diakui. Tanggal efektif diperpanjang hingga Desember 2017. Senator Levin mengkritik proyek konvergensi standar pengakuan pendapatan, meminta perkuatan dan penegakan standar untuk menghindari penyimpangan. Selling mendukung pengukuran aset dan liabilitas dengan nilai kininya sebagai solusi pengakuan pendapatan. Hal ini menunjukkan perlunya klarifikasi lebih lanjut dalam implementasi FASB ASC 606. Selanjutnya, penandingan. Dalam mengakui pendapatan, perusahaan harus mencocokkan pendapatan dengan beban yang terkait. Proses ini disebut konsep penandingan. Biaya yang masih relevan untuk pendapatan di masa depan disebut aset, sedangkan biaya yang tidak relevan adalah beban. Aset adalah manfaat ekonomi di masa depan yang dikendalikan oleh perusahaan. Kerugian adalah pengurangan nilai aset. Perusahaan memisahkan biaya menjadi biaya produk dan biaya periodik. Biaya produk terkait langsung dengan produk, sementara biaya periodik terkait dengan periode waktu.
Laba akuntansi mencerminkan hasil di masa lalu, tetapi tidak selalu memprediksi masa depan dengan akurasi. Pelaporan keuntungan yang diantisipasi dapat menjadi subjektif dan mempengaruhi laporan keuangan. Keterbatasan pengakuan laba. Yang pertama, konservatisme. Konservatisme dalam akuntansi adalah prinsip yang lebih suka menghindari resiko dan cenderung melebihkan aset atau laba jika ada keraguan. Ini digunakan untuk mengatasi optimisme berlebihan dalam pelaporan keuangan. FASB bahkan berusaha mengurangi konservatisme dalam pelaporan keuangan dengan mengganti istilah keandalan dengan penyajian yang jujur. Ini dilakukan untuk menghindari bias dalam informasi keuangan yang bisa memengaruhi pengambilan keputusan sebelumnya. Yang kedua, materialitas. Materialitas adalah konsep yang memengaruhi semua aktivitas akuntansi dan terutama berdampak besar pada pendapatan dan beban. Konsep ini memiliki aspek kualitatif dan kuantitatif. Materialitas dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif tergantung pada konteksnya. Kualitas laba. Para analis dan pengguna laporan keuangan perhatikan laba perusahaan karena pengaruhnya pada harga saham. Kualitas laba dievaluasi dengan teknik seperti perbandingan prinsip akuntansi, analisis perubahan, dan penilaian biaya penggantian aset untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan. Investor semakin peduli dengan kualitas laba, terutama setelah kasus keuntungan tidak berkelanjutan dan SEC mengambil tindakan untuk memastikan ketepatan laporan keuangan. Manajemen laba. Manajemen laba adalah praktik memengaruhi laporan keuangan untuk tujuan tertentu, seperti memaksimalkan laba atau menghindari beban di masa depan. Alasannya termasuk memengaruhi pasar saham, meningkatkan kompensasi manajemen, dan menghindari regulasi. Skema kompensasi eksekutif seperti opsi saham dapat berkontribusi pada manajemen laba, dan beberapa teknik seperti taking a bet dan Chukiger reserves telah menjadi perhatian regulasi. Arthur Levitt mencatat 5 teknik yang dapat mengancam integrasi pelaporan keuangan, termasuk pengakuan pendapatan yang tidak tepat dan penghindaran beban di masa depan. Pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Banyak aktivitas manajemen laba yang bisa sesuai dengan GAAP-AS, tetapi manipulasi laba yang menipu merupakan kecurangan. Contoh terkenal termasuk kasus Sunbeam dan Lehman Brothers. Ada tanda-tanda potensial kecurangan dalam laporan keuangan seperti perubahan auditor, pertumbuhan tidak biasa, utang tinggi, dan investigasi oleh SEC. Tanda-tanda ini selalu menunjukkan kecurangan, tetapi bisa mengindikasikan potensi kecurangan. Lalu ada relevansi nilai informasi akuntansi. Nah, relevansi nilai informasi akuntansi yang dimaksud ini yaitu dalam konteks pasar sekuritas. Penting untuk melihat bagaimana pasar sekuritas merespon informasi baru. Penelitian empiris telah menunjukkan bahwa informasi akuntansi memengaruhi harga pasar sekuritas yang berarti informasi tersebut memiliki relevansi nilai. Lalu pendekatan relevansi nilai berpandangan bahwa investor ingin membuat prediksi mereka sendiri mengenai imbal hasil sekuritas di masa depan daripada meminta laporan keuangan melakukannya untuk mereka seperti dalam kondisi ideal dan mampu melahap semua informasi berguna dalam hal ini. Nah, relevansi nilai juga menyiratkan bahwa penelitian empiris dapat membantu akuntan untuk lebih meningkatkan kegunaannya dengan membiarkan respon pasar membantu mereka mengenai informasi mana yang dihargai dan tidak oleh investor. Dan selanjutnya ada garis besar masalah penelitian. Dan dari alasan pasar, prediksi menganalisis mengenai perilaku investor dalam menanggapi informasi laporan keuangan. Nah, investor mempunyai keyakinan sebelumnya mengenai kinerja masa depan perusahaan, yaitu dividen, arus kas, atau pendapatan yang memengaruhi ekspektasi imbal hasil dan risiko sekuritas perusahaan. Nah, setelah laba bersih periode berjalan dirilis, beberapa investor akan memutuskan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menganalisis angka pendapatan. Lalu investor yang telah merevisi keyakinannya mengenai kinerja perusahaan di masa depan ke atas akan cenderung membeli saham perusahaan tersebut pada harga pasar saat ini, dan berlaku sebaliknya juga kepada investor yang merevisi keyakinannya ke bawah. Nah, lalu diperkirakan volume saham yang diperdagangkan akan meningkat ketika perusahaan melaporkan laba bersihnya.
Lalu dari menemukan respon pasar. Nah, yang pertama itu teori pasar efisien menyiratkan bahwa pasar akan bereaksi dengan cepat terhadap informasi baru. Oleh karena itu penting untuk mengetahui kapan laba bersih tahun berjalan dilaporkan pertama kali diketahui publik. Lalu yang kedua, kabar baik atau buruk dalam laba bersih yang dilaporkan biasanya dievaluasi relatif terhadap ekspektasi investor. Dan yang ketiga, selalu ada banyak peristiwa yang memengaruhi volume dan harga saham suatu perusahaan. Nah, artinya respon pasar terhadap laba bersih yang dilaporkan sulit ditemukan. Nah, yang selanjutnya itu memisahkan faktor pasar secara luas dan faktor spesifik perusahaan. Nah, penggunaan model pasar dalam analisis keuangan untuk memisahkan faktor-faktor pasar dan faktor-faktor spesifik perusahaan yang memengaruhi imbal hasil sekuritas. Dengan perkiraan model pasar, peneliti dapat memprediksi return saham perusahaan pada hari pengumuman pendapatan. Nah, selisih antara return aktual dan yang diharapkan merupakan perkiraan pengembalian abnormal atau spesifik perusahaan pada hari itu. Hal ini memungkinkan pemisahan antara pengaruh faktor pasar dan faktor spesifik perusahaan dalam analisis keuangannya. Selanjutnya itu membandingkan pengembalian dan pendapatan. Nah, peneliti empiris memungkinkan perbandingan antara return saham abnormal dengan laba bersih perusahaan yang tidak terduga. Nah, jika laba bersih tak terduga adalah kabar baik atau laba bersih positif tak terduga, return saham abnormal positif menunjukkan bahwa investor rata-rata merespon positif terhadap kabar baik tersebut. Nah, hal yang sama berlaku untuk kabar buruk juga. Nah, metodologi ini memiliki asumsi dan estimasi yang harus dipertimbangkan, seperti estimasi beta perusahaan yang digunakan untuk memisahkan keuntungan pasar dan keuntungan spesifik perusahaan. Lalu ketidakpastian dalam estimasi ini dapat mempengaruhi hasil penelitiannya juga. Nah, selanjutnya ada Ball and Brown Study. Nah, metodologi dan teman mereka ini. Pada tahun 1968, Ball and Brown memulai tradisi penelitian pasar modal empiris di bidang akuntansi yang berlanjut hingga kini. Mereka adalah orang pertama yang memberikan bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa imbal hasil saham perusahaan merespon isi informasi laporan keuangan. Nah, yaitu bahwa laporan keuangan memiliki relevansi nilai. Jenis penelitian ini disebut sebagai studi peristiwa. Nah, karena mempelajari reaksi pasar sekuritas jendela sempit terhadap peristiwa tertentu, dalam hal ini pelepasan laba bersih perusahaan saat ini. Nah, Ball and Brown ini mempelajari 261 perusahaan di New York Stock Exchange selama 9 tahun dan fokus pada informasi pendapatan dan mengabaikan faktor lain seperti solvabilitas dan struktur modal. Mereka juga menggunakan pendapatan tahun lalu sebagai proksi ekspektasi pasar. Nah, mengklasifikasikan perusahaan sebagai memiliki laba bersih tak terduga jika pendapatannya lebih besar atau lebih kecil dari tahun sebelumnya. Dan selanjutnya hasil dari studi Ball and Brown ini. Nah, salah satu hasil penting dari studi Ball and Brown ini adalah mengangkat sejumlah pertanyaan mengenai kegunaan informasi tambahan. Nah, pertanyaan logis selanjutnya adalah seberapa besarkah perubahan pendapatan yang tidak terduga berkaitan dengan respon pasar sekuritas. Nah, Ball and Brown hanya mengklasifikasikan laba bersih sebagai baik atau buruk yang merupakan pengukuran kasar. Koefisien respon laba. Yang pertama, alasan respon pasar yang berbeda. Sejumlah alasan dapat dikemukakan untuk respon pasar yang berbeda terhadap laba yang dilaporkan, yaitu karena yang pertama karena beta, yang kedua karena struktur modal, yang ketiga karena kualitas laba, yang keempat karena peluang pertumbuhan, yang kelima karena kesamaan ekspektasi investor, dan yang keenam keinformatifan harga. 2. Implikasi penelitian ERC. Akuntan perlu memperhatikan respons pasar terhadap informasi akuntansi keuangan karena ini memengaruhi kegunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Respons pasar mencakup hubungan antara ERC dan kualitas laba serta dampak leverage tinggi terhadap pengungkapan instrumen keuangan di luar neraca. Informasi segmen dan persistensi laba juga penting bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan. Pengungkapan item-item dengan persistensi rendah dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan penelitian menyoroti potensi penyalahgunaan pengungkapan untuk meningkatkan persistensi laba, sehingga pengungkapan yang lengkap sangat diperlukan. 3. Mengukur ekspektasi pendapatan investor. Dalam penelitian relevansi nilai, pentingnya menggunakan proksi laba yang masuk akal untuk mengidentifikasi reaksi pasar. Proyeksi laba yang diharapkan bisa kompleks, tergantung pada persistensi pendapatan. Korelasi antara imbal hasil sekuritas dan estimasi pendapatan tak terduga berperan penting dalam memprediksi keuntungan pasar. Analis dapat memberikan perkiraan pendapatan yang lebih akurat, tetapi ada bias optimisme terutama untuk perusahaan kecil. 4. Ringkasan. Nilai laba bersih memengaruhi perubahan harga sekuritas. Investor yang rasional
merevisi ekspektasi dan keputusan berdasarkan laba bersih saat ini. Revisi ini memicu keputusan beli atau jual. Faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, resiko, dan faktor lainnya mempengaruhi respon pasar. Penelitian empiris mendukung teori efisiensi pasar dan kegunaan keputusan dalam pelaporan keuangan. Peringatan tentang kebijakan akuntansi terbaik. Pasar sekuritas tidak selalu menjadi panduan utama dalam kebijakan akuntansi. Respon pasar tidak selalu mencerminkan manfaat sosial dari informasi akuntansi, karena informasi memiliki karakteristik barang publik yang sulit dikenakan biaya sepenuhnya pada investor. Selain itu, informasi berdampak berbeda pada berbagai pihak, seperti calon investor dan pesaing, sehingga sulit untuk menentukan kebijakan akuntansi yang paling menguntungkan secara sosial. Kehancuran pasar pada tahun 2007 sampai 2008 menunjukkan bahwa fokus hanya pada respons pasar bisa mengabaikan dampak sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, Badan Penetapan Standar Akuntansi harus berhati-hati dalam menggunakan respons pasar sebagai satu-satunya panduan dalam pengambilan keputusan. Relevansi nilai informasi laporan keuangan lainnya. Bagian ini membahas relevansi informasi laporan keuangan selain laba bersih, seperti neraca dan informasi tambahan. Namun, sulit menemukan bukti langsung tentang kegunaan informasi ini bagi pasar saham. Ada indikasi bahwa respons pasar terhadap informasi seperti RRA tergantung pada sejumlah faktor, termasuk keandalan informasi tersebut dan kapan pasar pertama kali menyadari informasi tersebut. Kesimpulan tentang relevansi nilai. Literatur empiris dalam akuntansi keuangan menunjukkan bahwa pasar umumnya merespons laba bersih dengan baik. Akuntan harus mengungkapkan pos-pos yang tidak biasa. Respons pasar terhadap informasi laporan keuangan selain laba belum sepenuhnya dipahami. Akuntan dapat memandu investor dengan memahami respons pasar terhadap berbagai jenis informasi. Namun, kebijakan akuntansi terbaik tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembuat standar semakin beralih ke laporan berbasis nilai saat ini untuk meningkatkan relevansi informasi.